Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Kali ini aku akan menceritakan alur Donghua yang berjudul Revelation Online episode pertama, kedua, dan ketiga. Mari kita masuk ke alurnya. Cerita diawali pada 5.000 tahun yang lalu. Ada 5 raja yang mendirikan sebuah dinasti dan membangun sebuah kekaisaran. Kekaisaran Fan Tui yang berada di sebuah dataran yang sangat tenang dan damai, yang menghadap langsung ke arah samudra. Para kaisar menggunakan roh untuk melindungi daratan ini. Setelah ribuan tahun silam, dataran yang mereka pijak mulai menandakan ada sesuatu yang tidak beres. Pada saat ini, ombak laut mulai menjadi liar. Hal ini mempertandakan ada hal sesuatu yang buruk. Kita berpindah di lautan yang sangat luas. Terdapat kapal raksasa yang sedang melintasi samudra. Dalam kapal tersebut mengangkut beberapa orang. Ternyata mereka sedang melakukan sebuah misi. Saat itu juga Shilu dari Namlam sedang melihat bukunya, yang mana buku tersebut berisikan beberapa monster yang telah ia kalahkan. Tak lupa ia memanggil roh hewan miliknya yang bernama Dandan. Saat itu Dandan sedang bermain di atas kapal, namun sayang ia malah terjatuh. Shilo yang melihat Dandan akan terjatuh segera menolongnya. Namun ia gagal menolongnya dan malah ikut terjatuh, bahkan tertimpa bukunya sendiri. Setelah terjatuh, Dandan berkeliling ke arena kapal. Ia bertemu dengan seorang gadis cantik kecil yang bernama Tongguang. Ia merupakan klan dari Blackwater. Shilo pun berkenalan dengan Tongguang. Tongguang menceritakan jika ia menemukan sebuah kerang di pantai. Kerang tersebut bisa mengeluarkan sebuah alunan lagu yang sangat menyedihkan. Tak lama datanglah kakak dari Tongguang ini. Ia bernama Tongming. Tongming mengajak Tongguang untuk pergi dari tempat tersebut. Tiba-tiba saja hal buruk terjadi. Langit menjadi gelap karena gerhana matahari sedang berlangsung. Kapal pun tiba-tiba oleng hingga membuat Dandan terjatuh. Dan untung saja Tongguang datang dan menolongnya. Setelah itu muncul cahaya merah dari arah langit. Bersamaan dengan munculnya cahaya merah dari langit, dari bawah laut pun banyak monster air yang akan muncul ke permukaan. Tongming langsung menyadari jika mereka kini sedang dalam bahaya. Ditambah lagi ada gelombang air laut yang sangat tinggi akan menghantam kapal mereka. Tongguang pun dapat melihat mereka sedang dalam bahaya. Ia dapat melihat dari matanya yang merah yang menandakan mereka sedang dalam bahaya. Melihat gelombang semakin tinggi dan hampir menghantam kapal, Tongming pun mengeluarkan sihir elemen kegelapan dan berhasil menghentikan gelombang tinggi tersebut. Saat gelombang tinggi telah berhasil dikendalikan, para monster laut bawah naik ke atas kapal dan menyerang seluruh orang yang ada di atas kapal. Semua orang langsung panik melihat monster-monster laut dalam bermunculan. Bahkan ada sosok monster raksasa yang menjadi raja monster laut dalam. Pertarungan pun terjadi. Di sisi lain, Tongguang masih memandangi cahaya merah yang berada di langit. Setelah beberapa lama bertarung, Tongguang diajak pergi oleh bonekanya untuk pergi ke suatu tempat. Namun sayang hal itu tak ada satupun yang menyadarinya karena Shilo sedang sibuk bertarung. Tongming berusaha keras untuk melawan para monster tersebut. Namun ketika semua telah terpojokkan dan akan menyerah, muncul seseorang yang sedang mengendalikan seekor paus terbang. Paus tersebut menghembuskan nafas yang dingin, yang mengakibatkan semua monster laut pergi ketakutan. Setelah para monster terkalahkan, Tongming terlihat sedih karena Tongguang sang adik kini telah menghilang. Ternyata sosok yang mengendarai paus tersebut merupakan Xipeng. Ia akan menyelamatkan Tongguang sang adik dari Tongming ini yang kini telah menghilang. Dan dia akan berjanji jika sang adik akan baik-baik saja. Setelah kejadian tersebut, kini mereka sedang berada di sebuah desa, yaitu Desa Siyu. Mereka akan bertemu dengan ayah dari Xipeng ini.
Ternyata ayah Xipeng merupakan kepala suku. Tongguang pun bercerita jika kemarin dunia sedang kacau. Ditambah lagi sang adik, yaitu Tongguang kini telah menghilang. Kepala suku bercerita jika pada ribuan tahun yang lalu, klan mistik akuatik dan klan mereka telah memutuskan tali silaturahmi. Namun mengapa kini Tongming malah ingin meminta bantuan kepada mereka? Di sini Xipeng meyakinkan kepala suku jika Tongming memiliki kerang yang sama seperti milik suku mereka. Ketika kerang itu diputar, alunan lagunya mengingatkan pada ribuan tahun yang lalu tentang penderitaan. Kepala suku juga berpikir jika mungkin kerang tersebut merupakan segel yang bisa membuka kapal yang berada di dasar laut. Tongming meminta izin untuk melakukan sebuah penyelidikan kapal bawah laut tersebut. Namun permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh kepala suku karena ia beranggapan jika kapal tersebut merupakan kapal yang sangat sakral bagi keluarga mereka. Mendengar perizinan mereka ditolak, Xiaolu pun pergi begitu saja. Xiaolu dan Tongming ternyata pergi ke sebuah tempat asosiasi pemecahan masalah. Di sini mereka meminta petunjuk kepada ketua asosiasi untuk membantu mereka. Namun ia ditolak sesaat mereka menyodorkan uang yang kemudian membuat sang ketua mau membantu mereka. Ketua asosiasi mengatakan jika kemungkinan besar kini adik Tongming berada di dalam bangkai kapal besar yang ada di dasar laut. Ia juga memberitahu lokasi di mana kapal tersebut berada. Tak lupa ia memberitahukan tentang rumor kebangkitan iblis Sen yang telah disegel ribuan tahun yang lalu. Sebelum mereka pergi, ketua asosiasi memberikan sebuah peluru amunisi untuk pembekalan mereka. Namun sayang, Xiao tak bisa menangkap peluru tersebut. Untung saja ada seseorang yang mengambil peluru itu. Kita pindah ke Xipeng dan sang ayah. Sang ayah bercerita jika ribuan tahun yang lalu ada sosok iblis yang memisahkan antara manusia yang mengakibatkan bencana angin ribut dan gelombang tinggi. Mereka melakukan pembantaian besar-besaran. Hal itu menyebabkan klan mereka menyegel iblis dengan teknik Dunhuyen oleh pendeta besar Siki dari klan Si dan pendeta Ying dari klan Blackwater. Nah, sejak saat itulah mereka menang melawan iblis. Ia juga bercerita jika lagu dari kerang tersebut merupakan lagu abadi para pahlawan yang telah gugur melawan klan iblis. Xipeng beranggapan jika kejadian di samudera waktu itu merupakan pertanda kebangkitan dari klan iblisan. Ia juga mengatakan jika kerang yang dibawa oleh Tongguang merupakan pertanda karena kerang tersebut sejatinya berada di dalam kapal untuk menyegel para iblis. Di sini Xipeng meminta izin kepada ayahnya untuk pergi ke tempat kapal tersebut. Sang ayah pun mengabulkan permintaan sang anak untuk pergi ke kapal. Sebelum pergi, sang ayah memberikan pesan jika Xipeng jangan mengganggu para pahlawan yang telah gugur di sana. Karena jika ia mengganggu, akan ada konsekuensi yang ia tanggung. Di saat yang bersamaan, Tongming dan Xiaolu berhasil menemukan kapal tersebut. Namun saat mendekati kapal, ternyata ada segel. Mereka tidak dapat membuka segel tersebut. Tongming menyadari jika segel ini dapat dibuka oleh klan Si saja. Di sini Dandan nampak melihat segel pintu tersebut dengan tatapan tajam. Tak lama ternyata segel dalam pintu tersebut dapat dibuka. Nah, tunggu kelanjutan Revelation Online episode keempat, 5, dan ke-6 hanya di channel Devina Story. Xie xie.